The worshiping family. Apakah itu tentang saudara dan saya? Karena orang mendengar worship itu selalu dihubungkan dengan menyanyi. Apa yang terpenting dalam sebuah ibadah? Ada yang berkata, yang penting firman Tuhan. Yes. Tetapi kita melihat pada waktu saya sampaikan yang kemarin itu tentang abad dan samar. Maka abad adalah ibadah. Yaitu work. Work with God. Work for God. Kita melihat bagaimana sekarang Noah, yaitu seorang yang menggantikan Adam. Dan kita melihat bagaimana Noah dengan 3 putranya, dengan 4 istri mereka, cuma 8 orang. 8 nama Alkitab adalah permulaan yang baru, permulaan dari a new human race. Kita melihat bagaimana yang keturunan Kain semuanya habis. Tinggal keturunan yaitu daripada Adam. Dan kita melihat bagaimana selanjutnya mereka itu mendirikan mezbah. Ketika diselamatkan, banyak orang yang penting diselamatkan, Pak. Ketika keluar daripada bahtera itu, apa yang dilakukan oleh Nuh? Yang menyenangkan hati Tuhan, he built an altar. Jadi saya jawab saudara, persembahan sekarang diganti gampang dong, diganti dengan keuangan. Tapi Roma 12 menjelaskan, karena Noah memberikan yaitu clean animal, yaitu yang clean. Yang karena itu mereka yang clean itu 7 pasang, yang unclean itu cuma 1 pasang. Pastikan kita memberikan yang clean pada Tuhan. Roma 12 mengatakan, persembahkan tubuhmu as a living sacrifice. Kita tahu mezbah itu tempat untuk membunuh, tusia, untuk menyembelih. Dan karena itu rumah Tuhan dulu disebut the house of sacrifice. Ya, ada teman kita punya gereja besar, namanya rumah persembahan. Dan kita tahu rumah persembahan dengan kurban beda ya. Kita melihat contoh yang terdahulu adalah Kain memberikan persembahan, tetapi yaitu sesuai dengan apa yang dia dengar daripada orang tuanya. Habel memberikan kurban. Dan akibatnya pada dia mempersembahkan, Tuhan mencium bau yang indah, yang menyenangkan. Sweet savoring unto the Lord. Karena itu salah satu yang penting adalah kurban. Kehidupan kita, persembahan kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberkati Nuh dan putra-putranya, menyediakan bagi mereka semua binatang yang bergerak boleh kamu makan. Tetapi juga lebih daripada itu, aku mau perjanjian, tidak akan lagi membinasakan bumi, yaitu dengan air bah. Dan dia memberikan, yaitu his bow itu busurnya di langit, rainbow. Rainbow adalah perjanjian Tuhan kepada umat manusia. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Dia memberikan yaitu berkat diulangi. Seperti dulu memberkati manusia pertama, yaitu to be fruitful, multiply, and replenish the earth. Sayang yang 2 hilang. Apa itu? Yaitu untuk menaklukkan dan berkuasa atasnya. Menaklukkan, subdue, and have dominion, itu tidak ada lagi. Karena itu kita tahu perlu Kristus datang. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita kuasa itu kembali. Kuasa untuk berkemenangan. Kuasa untuk hidup berkemenangan. Kuasa untuk menaklukkan. Kuasa kegelapan manapun. Tuhan memberkati kita. Ada altar dalam keluarga kita. Keluarga kita diberkati. Dan Tuhan membuat perjanjian. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan kita. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, a living sacrifice unto the Lord. God bless you. Amen.